Baik, saya baca ya beberapa pertanyaan. Baik, di sini ada yang bertanya, nasihatilah kami para ikhwah yang kuliah di tempat ikhtilaf agar tetap istiqamah. Oh, ini adalah hal yang memang berat ya. Sebab orang yang berada di tengah api itu harus lebih banyak lebih banyak benteng-benteng dan persiapan-persiapannya untuk memadamkan api. Iya. Karena itu yang saya nasihatkan kepada ikhwah yang mendapat ujian seperti ini, iya, agar supaya selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan selalu menjaga diri di atas ilmu agama dan menuntut ilmu agama. Kemudian duduk dengan orang-orang yang salih. Iya. Duduk dengan orang-orang yang salih. Selain daripada itu, dia perhatikan masalah menundukkan pandangan. Iya. Kemudian masalah memilih teman-teman duduk. Dan semisalnya. Ini dari hal-hal yang insyaallah ta'ala kalau dijaga dan dipelihara bisa membantu seorang dalam beristiqamah. Tapi tentunya yang paling utama seperti yang saya katakan tadi, seorang kapan dia mampu melepaskan dirinya dari api yang mengitarinya, dia cari tempat yang aman, itu lebih bagus. Iya. Tapi kadang memang dimaklumi pada sebagian orang, ya, dia masuk ke dalam lingkaran api tanpa kemauannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan petunjuk kepada semuanya. Benarkah seorang yang meninggal karena sakit pada perutnya dan terhindar dari adab kubur? Kalau dia masuk di hitungan penyakit taun itu datang sebagian hadits bahwa siapa yang meninggal dengannya itu adalah tanda kesyahidan. Apakah dibolehkan seorang akhwat salafi bekerja pada hizbi atau sururi sebagai khadim atau karyawan? Karena pada saat ini akhwat tersebut belum ada pekerjaan lain. Akhwat itu jauh dari mahram dan keluarganya. Ini ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ya masalah jauh dari mahram dan keluarga. Kalau dia sifatnya di kota tersebut sebagai orang yang mukim, orang yang menetap, itu tidak ada masalah. Sebab orang yang sudah menetap memang tidak ada keharusan dia didampingi oleh mahram. Mahram itu kalau dia sedang safar. Iya. Hanya saja seorang perempuan kaidah umumnya di dalam Al-Quran, waqarna fi buyutikunna, dan berdiamlah kalian di rumah-rumah kalian. Itu ayat perintah. Dan asal dalam perintah bermakna wajib. Karena itu tidak diberi keringanan kecuali pada apa yang diizinkan oleh syariat. Hajat yang diperbolehkan oleh syariat. Iya. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan masalah pekerjaan. Seorang perempuan bekerja di tempat orang lain. Boleh saja perempuan itu kerja pada hal yang dia mampu dan hal yang tidak ada campur baur antara laki-laki dan perempuan. Kalau ini terpenuhi, maka insyaallah ta'ala tidak ada masalah berkaitan dengan masalah kerjaan. Ya. Berkaitan dengan masalah kerjaan. Dan adanya bentuk muamalah antara seorang ahli sunnah dan ahlul bid'ah itu tidak dipermasalahkan kalau hanya sebatas muamalah saja. Sebagaimana seorang muslim bertransaksi dengan orang kafir juga tidak dipermasalahkan. Dan telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bertransaksi dengan orang-orang Yahudi. Juga telah syah dari para sahabat akan hal tersebut. Hanya saja di posisi-posisi yang dia mengkhawatirkan akan agamanya, dimaklumi bahwa menjaga keselamatan hati dan menjaga agama itu adalah nikmat yang tidak bisa dinilai oleh apapun. Dan itu lebih dikedepankan oleh seorang. Ya, bagaimana agar seorang akhwat salafi tetap istiqamah di atas manhaj salaf dalam kondisi dia menikah dengan ikhwan yang terfitnah syubhat sururi?
Iya. Apabila hal ini terjadi, maka yang merupakan hal yang semestinya dilakukan oleh siapa yang bertanya adalah dia banyak mempelajari ilmu agama. Kemudian melakukan sikap saling nasihat menasihati. Iya. Sikap nasihat menasihati. Dan tentunya pemikiran sururiyah itu berbahaya. Di mana di dalamnya terdapat pelecehan terhadap para ulama, terdapat di dalamnya pembangkangan terhadap penguasa, menyibukkan manusia dengan fiqhul waqi', memberikan hukum-hukum umum di dalam pengkafiran, ya. Dan selainnya dari pokok-pokok dan dasar metodologi pemikiran orang-orang sururiyah. Ini membahayakan siapa saja, membahayakan siapa saja. Karena itu apabila seorang terfitnah, teruji dengan kondisi yang seperti ini, ya dia banyak belajar agar supaya dia bisa selesaikan masalahnya. Sebab banyak masalah bisa selesai dengan cara apa? Dengan cara seorang itu menuntut ilmu agama. Ada hal-hal ya, tidak akan selesai walaupun seorang memiliki kekuasaan, memiliki harta, memiliki jabatan, tidak akan selesai masalah tersebut. Ya. Tapi dengan ilmu kadang menyelesaikan banyak masalah. Karena itu kalau dia banyak belajar, insyaallah taala ini akan membawa kepada hal yang baik. Nah, apa hukumnya seorang melakukan hukuman bagi dirinya sendiri apabila kembali melakukan suatu kemaksiatan tertentu? Misalnya apabila dia kembali berkata kotor, maka dia akan berpuasa 2 hari berturut-turut. Kemaksiatan tersebut biasanya sangat sulit dia tinggalkan. Ya kalau dia berucap seperti itu namanya nadar. Iya. Dan apabila dia jatuh di dalamnya, dia wajib menunaikannya. Dia melanggar nadarnya. Iya, dia berpuasa 2 hari berturut-turut. Apakah ada contoh dari Rasulullah atau sahabat atau dalilnya ketika seorang makmum masbuk melangkahkan kakinya ke depan atau ke samping dalam rangka mendekatkan ke sutra? Mohon penjelasannya. Kalau masalah melangkah, boleh saja seorang melangkah di dalam sholatnya kalau memang diperlukan. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada anjing hitam yang akan lewat di depan beliau, maka beliau melangkah ke depan, ya, berlomba dengan anjing hitam itu, sehingga Nabi lebih dahulu ke depan sehingga anjing hitamnya lewat di mana? Di belakang beliau. So kalau lewat di depan beliau itu akan memutuskan apa? Memutuskan sholat. Maka langkah yang seperti ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Iya. Adapun berkaitan dengan masalah melangkah ke sutra pada saat sholat, ini pembahasan lain ya. Pembahasan lain. Iya. Apakah yang pertama ada 2 masalah yang dibahas di sini. Apakah sholat menghadap ke sutra itu wajib atau tidak? Ini 2 pendapat. Kalau jumhurul ulama tidak wajib. Iya. Dan sejumlah ulama ada yang mewajibkan, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani, Syekh Muqbil dan selainnya. Nah, dan saya sendiri lebih condong pada pendapat tentang wajibnya. Iya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yusalli falyadnu ila sutra." Siapa yang salat maka hendaknya dia mendekat ke sutra. Dan karena para sahabat begitu mereka masuk ke masjid untuk salat, mereka segera mencari tiang. Iya. Adapun jumhurul ulama, mereka berpendapat sunnah. Dan ini pendapat sejumlah ulama kita di masa ini, Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan dan selainnya. Mereka menganggap sunnah menghadap ke sutra. Mereka berdalilkan dengan hadits Ibnu Abbas bahwa Nabi salat di Mina ila ghairi jidar, tidak menghadap ke tembok, menunjukkan bahwa Anda harus menghadap ke sutra. Tapi ini hadits mengandung beberapa kemungkinan, sebab mungkin saja tidak menghadap ke tembok, tapi dia menghadap ke mana? Sutra lain selain tembok. Ya, kayu atau yang semisal dengannya. Nah, tapi yang menjadi masalah melangkah ke depannya. Sutra itu wajib di awal. Ya. Apakah dia harus mesti melangkah ke depan?
Nah, anggaplah misalnya dia sholat di shaf ketiga. Ya. Dia tadinya menghadap kepada seorang di shaf kedua. Orangnya berdiri. Apakah dia wajib melangkah ke shaf pertama? Kita sepakati bahwa sutra wajib di awal apa? Sholat. Ya. Tapi begitu sholat sutranya hilang, apakah dia harus melangkah? Ini sebenarnya pembahasan lain. Ya. Pembahasan lain. Hanya saja di dalam hal ini, ya Allah Ta'ala alam, bahwa masalah melangkah itu tidak mesti seorang melangkah ke depan. Ya. Kalau sutranya tiba-tiba pergi di tengah, dia sholat, tidak mesti dia melangkah ke depan. Tapi kalau dia mendekat ke sutra, itu insya Allah Ta'ala lebih afdal. Nah, dan di sini seorang bisa mendudukkan kondisi dirinya, posisi dirinya. Kalau misalnya dia sholat di sebuah masjid, di masjid umum atau di masjid, ya, yang merupakan tempat orang-orang yang mengerti sunnah. Sebab di masjid umum orang yang melangkah, mendekat dan seterusnya, itu adalah hal yang sangat besar di pandangan orang-orang umum. Ya, maka dari pembahasan fikih tadi yang saya terangkan, insyaallah taala bermanfaat. Bagaimana hukum atau gaji pendapatan yang diperoleh tiap bulannya, di mana dia dapatkan bekerja di Yayasan At-Turab? Seorang yang bekerja di tempat yang keliru, tempat ahlul bidah maupun selainnya, selama pekerjaannya adalah pekerjaan yang halal, maka apa yang dia dapatkan dari situ adalah hal yang halal. Adalah hal yang halal. Itu berkaitan dengan upah. Sebab upah itu adalah hal yang mesti dia dapatkan kalau dia sudah tunaikan pekerjaan. Dia sudah tunaikan pekerjaan. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ya, rahimahullahu ta'ala, di dalam manzumahnya. Nah, baik, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, "Wa man ata bima 'alaihi min 'amal, qad istahaqqa ma lahu 'ala al-'amal." Siapa yang melakukan apa yang merupakan kewajibannya dalam bekerja, maka dia berhak untuk mendapatkan haknya atau upahnya terhadap kerjaan yang dia lakukan. Dan ini kaidah di dalam fikih, dimaklumi dari dalilnya di kalangan para ulama. Nah, apa yang dimaksud dengan takliful qulub? Bukan taklif ya, taklibul qulub. Yang sering dibahas oleh para ustaz. Apakah taklibul qulub kepada ahlul bidah adalah ta'lif ya, bukan taklif. Ta'liful qulub. Apakah ta'liful qulub kepada ahlul bidah hikmah dalam dakwah? Ta'liful qulub artinya melembutkan hati. Dan melembutkan hati itu berlaku pada semuanya. Jangankan pada ahlul bidah, pada orang kafir saja kita disyariatkan untuk menta'lif hatinya agar supaya apa? Dia masuk Islam. Ahlul bidah dita'lif hatinya agar supaya dia kembali kepada sunnah. Seorang yang bermaksiat dita'lif hatinya agar supaya dia apa? Kembali kepada ketaatan. Iya. Jadi ini adalah hal yang berlaku, dan itulah maksud di dalam berdakwah di jalan Allah. Memang berdakwah artinya ahlul bidah dibiarkan binasa begitu, dibiarkan hancur saja. Tinggalkan ahlul bidah, tidak usah menoleh-noleh. Ya. Dan ini pemahaman dari sebagian orang, seakan-akan kalau seorang pelajar itu, seorang di dalam berislam, seakan-akan harus lahir dalam keadaan dia salafi. Dan seakan-akan seorang sebelumnya, apabila dia mengenal jalan-jalan yang tidak benar, maka tidak ada harapan lagi dalam menasihatinya. Ini keliru, keluar dari metode dakwah. Justru kita harus semangat. Semua orang mendapat hidayah, termasuk ahlul bidah. Kita semangat, mereka mendapat hidayah. Hanya saja tentunya ada ketentuan-ketentuan di dalam berdakwah, di dalam menasihati, di dalam mengajak, mendekati. Dan ini semuanya ditimbang dengan banyak kaidah, bukan dengan satu kaidah saja seorang menimbangnya. Nah, ya wallahu ta'ala alam. Apa hukum membayar puasa orang tua yang sudah meninggal lebih dari 1 tahun? Lebih dari 1 tahun hutang puasanya. Apa bisa diganti dengan fidyah? Berapa kilo atau berapa hari jika boleh? Jadi puasanya lebih 1 tahun. Yang pertama di orang yang meninggal dalam keadaan punya tunggakan puasa, itu dilihat
sebab dia punya tunggakan ini. Kalau dia punya tunggakan puasa karena udzur, ya. Lalu setelah itu dia sembuh, pernah bisa membayarnya, kemudian dia meninggal, maka di sini wajib bagi ahli warisnya untuk mempuasakannya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim, "Man mata wa alaihi siyam, shama anhu waliyuh." Siapa yang mati dan dia ada tunggakan puasa, maka dia dipuasakan oleh walinya. Dipuasakan oleh walinya. Dan wali yang dimaksud adalah kerabat ahli waris dari pihak si mayit ini, yang laki-lakinya. Nah, jadi kalau dia punya misalnya kerabat 10 orang, maka dia punya tunggakan puasa 1 bulan. 1 bulan dibagi 10. Kan mudah, 1 orang 3 dipuasakan. Ini tadi dia sudah punya tunggakan. Kemudian dia pernah sehat, punya kesempatan membayar. Tapi setelah itu meninggal sebelum membayar. Kalau seperti ini keadaannya, dia ganti. Tapi kalau dia punya tunggakan, sakit, tidak pernah punya kesempatan untuk membayar. Masuk Ramadan dia sakit, selesai Ramadan masih sakit, masuk Ramadan berikutnya masih sakit. Iya. Terus dia sakit misalnya, meninggal belum mampu dia bayar, belum sempat ada kesempatan dia membayar. Yang seperti ini tidak dipuasakan. Sebab ini sudah keluar dari hal yang dibebankan terhadapnya. Dan Allah tidak membebankan seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Bagaimana kriteria menentukan muwazanah pada seorang? Disebut kejelekannya saja, keseimbangan pujian dan tahdir. Ya, muwazanah ini apa dulu yang dimaksud dengan muwazanah? Kalau manhaj muwazanah yang sekarang ditekuni ahlul bid'ah, mereka mengatakan bahwa kalau seorang itu dicela, maka disebutkan juga kebaikannya bersama dengan celaan. Dan ini adalah manhaj yang batil, menyelisih Al-Quran dan hadis. Sebab dalam Al-Quran disebutkan peringatan-peringatan, tidak disertai dengan pujian. Tabbat yada abi lahabi wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, hingga akhir surah. Semuanya celaan terhadap siapa? Abu Lahab. Padahal Abu Lahab punya kebaikan. Orang-orang Arab itu dermawan di musim haji. Iya. Tapi tidak disebut kebaikannya dalam ayat. Jelas ya, menunjukkan bahwa tidak mesti. Jadi ini kalau ingin dibawakan dalil tentang batilnya ucapan itu, sangat banyak sekali dalil. Ya. Dan maksud dari tahdir adalah memperingatkan. Cukup sebut kesalahannya, bantah secara ilmiah, itulah tahdir. Agar supaya manusia menghindari perbuatan tersebut, jangan sampai ada yang jatuh di dalamnya. Iya. Hanya saja ahlul bid'ah, ya, mereka punya kaidah untuk melindungi bid'ahnya. Ya. Supaya tokoh-tokohnya kalau dibicarakan harus disebut juga kebaikannya, dia bikinlah kaidah-kaidah seperti ini. Tapi kalau mereka membicarakan ulama ahli sunnah, tidak ada kaidah muwazanah. Kejelekannya jangan disebut semuanya. Jadi ini kaidah sebenarnya kaidah untuk diri mereka sendiri saja. Kaidah untuk diri mereka sendiri saja. Hikmah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Apakah hikmah dan adil sama? Nah, hikmah dan keadilan ada perbedaannya dari satu sisi. Iya. Di mana keadilan itu lebih terikat. Dan hikmah ada keluasan. Sebab kadang seorang di dalam memberi hukum pada sesuatu, dia kadang berbeda hukumnya. Iya. Berbeda hukumnya. Jelas ya? Nah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada beliau 2 orang bertanya, apakah boleh mencium istri dalam keadaan berpuasa? Orang yang pertama beliau katakan tidak boleh. Orang yang kedua beliau katakan boleh. Pertanyaan sama, apa hukum mencium istri dalam keadaan berpuasa? Tapi jawabannya berbeda. Yang pertama boleh, yang kedua apa? Tidak boleh. Sebab yang bertanya yang pertama anak muda. Kalau dibolehkan, ini bahaya bagi anak muda. Karena itu beliau berkata apa? Tidak boleh. Iya. Pertanyaan yang kedua adalah orang tua. Ya. Karena itu beliau kasih keringanan, boleh. Jelas ya? Maka ini hikmah di dalam memberikan jawaban. Ya.
Di sini tidak dikatakan adil, tapi dikatakan apa? Hikmah. Tapi penggunaan kalimat adil itu lebih terikat. Ya, dalam pembagian, dalam warisan dan seterusnya, ya penegakan hukum-hukum semuanya dikatakan adil. Ya. Tidak dikatakan adil. Kemudian yang kedua, hikmah itu berkaitan dengan maksud dari pensyariatan. Itu hikmah. Kalau adil itu berkaitan dengan penjelasan kadar dan ketentuan hal yang disyariatkan. Nah, maka ini insyaallah taala memberikan kepada kita perbedaan-perbedaan. Apa hukum arisan? Bagaimana jika peserta arisan dikenai biaya administrasi, gaji sekretaris dan bendahara? Apakah pungutan atau jimpitan roda itu pajak? Ya. Arisan itu dilihat bagaimana bentuknya. Kalau seperti yang disebut oleh penanya di sini, ada biaya administrasi atau gaji sekretaris dan bendahara, ini tidak boleh. Ya, ini tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan itu yang dibahas oleh para ulama boleh atau tidaknya, itu kalau misalnya seorang membayar ya dan menerima dengan jumlah yang sama. Tidak ada potongan-potongan dan tidak ada tambahan-tambahan. Jelas ya? Antara 10 orang misalnya, tiap orang 1 juta. Ya. Maka setiap kali diundi, tiap orang menerima berapa? 10 juta. Dan seperti ini, inilah yang dibahas oleh para ulama. Dan ada 2 pendapat di kalangan ulama kita di masa ini tentang hukum arisan yang seperti ini. Yang paling masyhurnya mengharamkan tentang warisan yang seperti ini adalah guru kami, Syekh Shalih Al-Fauzan. Berulang kali kami dengar dari beliau tidak memperbolehkan. Demikian pula kelihatannya mufti, seingat saya mufti Saudi Arabia juga sekarang tidak memperbolehkan. Ada yang memperbolehkannya, di antara yang masyhur memperbolehkan adalah Syekh Ibnu Utsaimin. Ya. Bahkan beliau menyebutkan bahwa dulu Syekh bin Baz tidak memperbolehkan. Tapi Syekh Ibnu Utsaimin terus berbicara, diskusi dengan Syekh bin Baz, akhirnya Syekh bin Baz membolehkannya. Nah, dan Syekh Ibnu Utsaimin memiliki alasan yang sangat indah di dalam hal ini. Beliau mengatakan bahwa di masa ini sangat banyak orang yang, pertama beliau katakan bahwa tidak ada bentuk riba di sini. Kemudian yang kedua beliau katakan bahwa di masa ini banyak orang yang mencari solusi untuk pendanaan dengan jalur yang tidak benar. Dan ini termasuk solusi yang baik untuk meringankan. Nah, bolehkah kita menghadiri kajian atau daurah yang di mana pengajian tersebut penyelenggaranya atau yang mengisi dari Ustadz Yayasan At-Turat? Bagaimana sikap kita? Yayasan At-Turat itu penuh dengan penyimpangan. Ya. Di dalam masalah, di dalam banyak permasalahan. Karena itu sudah berlalu dari sikap seorang ahli sunnah. Dia mengambil ilmu dari siapa yang terpercaya keilmuannya. Jelas ya? Karena itu para ulama sebutkan ciri guru yang kita mengambil ilmu darinya ada 3. Yang pertama, lurus manhajnya, sadadul manhaj. Kemudian yang kedua, salamatul i'tiqad, baik akidahnya. Kemudian yang ketiga adalah iradatun nus lil ummah. Dia memiliki keinginan menasihati umat. Iya, ini 3 sifat seorang guru yang kita belajar. Kalau manhajnya tidak lurus, akidahnya ada kemiringan, maka seorang jangan memasukkan dirinya ke dalam perkara-perkara yang membahayakannya. Apalagi di tengahnya ada dari ahli sunnah yang bisa mengajarkannya, Apakah boleh kita mengadakan sebuah majelis yang khusus membantah ahlul bidah, seperti majelis membantah Khawarij dan Syiah? Ya, jawabannya boleh. Kenapa tidak boleh? Ya. Kalau memang maslahatnya terlihat, itu adalah hal yang diperbolehkan. Ya. Seorang duduk menguraikan, mengupas tentang kelompok Syiah ke akar-akarnya adalah hal yang diperbolehkan. Dia terangkan tentang kesesatan kaum Khawarij adalah hal yang diperbolehkan. Ya, dia duduk membahas tentang misalnya orang-orang hizbiyin, ya, dari lembaga-lembaga maupun yayasan yang terkait dengan hizbiyah, ya, hal yang diperbolehkan. Tapi sekali lagi ini kalau ada maslahatnya,
Kalau ada apa? Maslahatnya. Nah, perkara yang membawa kemaslahatan. Iya. Dan disinilah kepandaian seorang di dalam melihatnya, di dalam menimbangnya. Kemudian di antara hal juga yang perlu diingat bahwa ya, penjelasan tersebut adalah sekadar keperluan, hal yang mencukupi. Ya, hal yang mencukupi. Sebab yang dimaksudkan adalah dia memperingatkan, mentahdir. Ya. Kalaupun dia berbicara misalnya dengan tentang masalah Syiah misalnya di sebuah tempat, ya, yang di tempat tersebut orang-orang awam yang mungkin dia perlu kepada pelajaran tauhid lebih banyak lagi. Ya. Mereka sendiri nama Syiah saja tidak pernah dengar, juga tidak tersentuh orang-orang Syiah. Maka mungkin di posisi yang seperti ini kita katakan diberi pelajaran yang lain itu lebih baik baginya. Iya. Di pelajaran yang lain lebih baik baginya. Nah, bolehkah membuat pakaian yang bertuliskan nasihat-nasihat dengan tujuan sarana dakwah? Wah, ini saya nggak nasihati yang seperti ini. Iya. Sebab kalau nasihatnya dari ayat atau dari hadis, pakaiannya dicuci, kena keringat, kotor, ini adalah hal yang meremehkan dan tidak menghormati penerjemahan dari ayat-ayat dan apa? Hadis. Dan ini tidak bagus. Karena Allah memerintah kita untuk mengagungkan. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu dari ketakwaan dalam hati. Kalau dia dari ucapan as-salaf, ini juga tidak terlalu manfaat di baju. Apalagi kalau dia sholat, dia pakai baju tersebut, orang baca di belakangnya. Ya. Ini adalah hal yang tidak bagus. Nah, karena itu hal-hal yang seperti ini hendaknya ditinggalkan. Baik, ini waktunya sudah lewat 10 menit ya. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan dan tentunya banyak kesalahan di majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan dan kekurangan dan kekeliruan. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita kaji pada pertemuan kali ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terindah dan terbaik untuk Ustaz Abdul Mu'ti yang telah berkenan memberikan manfaat untuk kita semua dan juga kepada kawan-kawan semua yang hadir di majelis ini, serta saya berterima kasih kepada Ta'mir Masjid atas kesempatan yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kebaikan dan pahalanya untuk semuanya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih wa huwa jawadun karim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.